Ini adalah kasus yang berulang. Dari setiap 5 tahun itu berulang hal ini. Karena topik ini semalam saya turun ke lapangan, saya jumpai Pantarlih. Bahkan dari seorang Panwascam, saya minta pendapatnya apa yang terjadi. Karena saya tidak begitu banyak mengetahui ini apa yang terjadi. Memang betul yang diceritakan oleh Ibu Riama tadi, betul ada yang terjadi itu, tetapi tidak semasif. Nah, saya kembali ke topik itu. Di lapangan yang kami lihat itu, kami nggak tahu apakah KPU memberikan surat tugas yang berjalan itu RT setempat, door ke door. Tetapi ada juga yang kita temukan bukan warga setempat yang turun, yang melakukan pencoklian ke rumah-rumah mereka. Dia datang, kita komplek, satu komplek nggak kenal kita, tapi yakin kita itu adalah petugas Pantarlih. Lalu kemudian yang berbahaya menurut kami, yang bisa ruang, walaupun niat baik, ketika nanti keluar DCS, daftar pemilih sementara, nama-nama yang ada di komplek itu nggak masuk, tidak masuk dia, sehingga mereka dengan kesadaran sendiri minta kepada kami, bahkan partai-partai politik supaya ikut mendaftarkannya. Niatnya baik sebenarnya, tetapi itu sudah menyalahi. Ketika diberikan ruang, dibebaskan orang atau disebut joki itu, di situ yang membahayakan. Dia mendaftarkan data-data orang yang tidak tinggal di situ, dengan harapan nanti muncul namanya di DPT dan nama-nama tersebut memilih di tempat itu. Itu yang sangat berbahaya sekali. Maka alangkah baiknya ini kami apresiasi Bawaslu telah melakukan tugasnya. Walaupun yang ditemukan segelintir saja yang disampaikan Pak Priyo tadi, tetapi di daerah-daerah lain saya pikir bukan hanya segelintir itu. Satu lagi, mohon ini pertimbangan untuk pemerintah untuk dianggarkan. Saya tanya berapa honor Pantarlih? Nanti dijawab dari KPU. Honornya itu sangat minimum, tapi tanggung jawab sangat besar. Kasihan. Kemudian karena kesempatan juga bisa yang disampaikan oleh Pak Priyo tadi, ponakannya atau anaknya disuruh. Konsekuensi hukum dia tidak tahu. Hanya dia murni membantu orang tuanya seperti tadi disampaikan. Nah, kami menyampaikan itu kepada KPU menjadi PR ini. Jangan kita memberikan suatu tugas yang itu pokok tadi kita katakan. DPT itu nanti yang menjadi rebutan kami partai politik. Sementara cara pendataannya begitu caranya. Dan kemudian juga yang sebenarnya itu harus kita harapkan, itu yang dilakukan Pantarlih. Tetapi dalam pelaksananya, jujur dulu disampaikan Pak Said tadi, mantan penyelenggara, sekarang sudah di hijau beliau kan. D4 ketika disandingkan data yang dilakukan Pantarlih ke D4 itu lari. Apalagi di Kota Batam perputaran penduduk itu sangat cepat. Perputaran penduduk itu sangat cepat. Perpindahannya maksud saya, perpindahan. Karena dia masih tetap tinggal di Batam, dia pindah dari satu tempat ke kecamatan lain. Dia tidak ganti itu. Tetapi dia sudah 2 tahun, 3 tahun di sana. Ketika dilakukan Pantarlih pendaftaran, masuk itu, disandingkan dengan DP4 itu, dicoret ini semua yang pertama ini. Maka lebih diyakini data yang sudah diverifikasi katanya dari Disduk, dari Disduk Republik Indonesia. Nah memang coba kita buktikan di pencarian apakah terdaftar kita sebagai pemilih, patokannya apa? Nomor induk kependudukan. Tidak sesuai dengan alamat. Tapi alamat yang ada di KTP itu yang muncul, di TPS itu yang muncul. Padahal petugas yang diturunkan tadi udah dimasukkan nih
coklit itu udah dicatat, tapi itu secara otomatis atau bagaimana itu hilang. Dan saya juga ikut pernah beberapa kali apa disebut itu ya di tingkat kota, di KPU kota atau kabupaten itu kan dilibatkan partai politik. Nah, ditampilkan hal itu bisa hilang. Jadi umpamanya dia di kota ini Batu Ampar, dia pindah ke Bengkok, ke Punggur sana, karena dia sudah memiliki rumah di sana. Dia tidak pindahkan KTP-nya. Ketika didata di sana, tapi yang terdaftar dia tetap di Batu Ampar. Karena dibuka, disandingkan itu jadi double di Kecamatan Nongsa dan Kecamatan Batu Ampar. Ketika disandingkan jadi 2 dia. Mana yang lebih yakini? Yang diyakini adalah DP4. Kira-kira seperti itu. Ini kekeliruan harus kita perbaiki bagi oleh penyelenggara, baik pun lebih selektif juga membuat petugas tersebut yang untuk diturunkan di lapangan. Itu sementara, makasih. Yang ini Bang, penggantian atau yang menjalankan adalah RT. Itu RT-nya itu memang sudah ada, misalnya dikerahkan. Yang temuan dari misalnya Bapak itu ada beberapa masif atau beberapa contoh aja? Ini harus kita tanya kepada penyelenggara pemilu. Dan biasanya ini ketika salah satu pemerintahan itu di satu daerah itu dia lebih mengedepankan keterlibatan RT. Tapi pasal RT itu tidak sebagai petugas pantarlih. Yang saya lihat pakai topi kok pantarlih. Pakai topi pantarlih. Dipakainya itu, dilakukannya pekerjaan itu. Memang secara teritorial dia yang mengetahui warganya. Ya. Tetapi timbul juga kecurigaan bagi kita. Ini jangan-jangan ini bagi yang didukung tertentu yang didaftarkan. Itu dalam pemikiran kami. Ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Ya, tapi tadi tidak ada disinggung oleh KPU itu. Petugas pantarlih ada yang ditunjuk mereka, diangkat mereka. Apakah ditunjuk atau pemerintah setempat lingkungan itu yang menunjuk? Itu yang harus dijelaskan oleh KPU. Demikian Bang Gus. Baik, terima kasih.